lega sekarang, saya sudah lega. Buat saya, apa yang sudah dia bentuk opini ini, menggiring opini ini tentang saya sudah gini loh, saya sudah mengikhlaskan itu semuanya. Biar nanti waktu yang menjawab semuanya. Saya tidak mau memaksa orang untuk percaya dengan saya, karena saya mengikhlaskan hidup saya. Ya sudah, saya ikhlaskan, biar berjalan dengan alam sendiri yang akan membuktikan itu semuanya. Tapi kalau dibilang saya harus menempuh jalur hukum lagi, ya, karena saya tidak akan tinggal diam. Karena di sini bukan menyangkut diri saya saja, ada keluarga saya, ada keluarga besar saya yang tidak bisa menerima. Saya sudah memaafkan mereka semua itu, gitu ya. Saya sudah memaafkan, tapi keluarga saya kan tidak bisa menerima kalau anaknya diperlakukan seperti itu, kalau kakaknya diperlakukan seperti itu, kalau adiknya diperlakukan seperti itu. Kan mereka tidak bisa menerima ini. Langkah selanjutnya setelah Vicky Prasetyo sudah dibawa ke penjara, mungkin saya akan mengambil langkah melaporkan pengacara dia yang tendang pintu saya, dan juga ada adik-adiknya dan juga ibunya yang masuk perkarangan rumah saya dengan membuat onar sedemikian rupa, membabi buta di dalam rumah saya itu, dan membuat tetangga itu merasa terganggu semuanya gitu. Nah, ini saya ambil jalur hukum. Saya minta mereka bertanggung jawab, meminta maaf kepada saya akan memberikan mereka waktu, nanti akan disampaikan oleh tim kuasa hukum saya bagaimana kelanjutan seperti apa. Yang pasti saya akan ngambil tindakan hukum. Kenapa? Bukan saya dendam dengan mereka, tapi memang harus diberikan efek jerah. Karena Vicky Prasetyo ini bukan 1-2 kali melakukan kejahatan. Dia sudah 5 kali masuk penjara. 5 kali masuk penjara ini dengan kasus yang sama, penipuan dan juga pencemaran nama baik. Dan ini dia lakukan terhadap saya, ini yang paling dahsyat gitu loh. Dia jebak saya, dia dorong saya, dia matikan karakter saya, dia hina saya, gitu kan. Dan kalau saya tidak memberikan efek jerah buat satu keluarga ini kan sepertinya apa ya? Saya kayak tidak bersungguh-sungguh gitu, iya kan, tidak bersungguh-sungguh karena orang ini berkali-kali melakukan kejahatan. Apalagi pengacaranya terus berkata harkat martabat. Cara sekarang ini yang membela Vicky Prasetyo ini panggung buat mereka. Jadi saya tidak akan mengambil memperdulikan apapun komentarnya pengacaranya, yang lain-lainnya saya nggak mau peduli. Yang penting buat saya adalah bukti sudah kuat, dia sudah masuk penjara, dan saya akan memperkarakan yang lainnya masuk perkara rumah saya. Dan pengacaranya juga selalu mengatakan harkat dan martabat. Saya tahu ini upaya mereka untuk menggiring kembali opini. Karena secara hukum mereka sudah tidak bisa membuktikan, dan mereka sudah terbukti salah menjebak saya. Tetapi mereka sekarang hanya bisa membentuk opini. Membentuk opini seolah-olah saya ini istri yang ada di dalam kamar, tapi kenapa suami yang di penjara? Ya, gimana saya menghadapi selama 2 tahun ini? Ini bukan hal yang gampang buat diri saya. Saya harus jujur, saya harus katakan, selama kejadian itu, selama 2 tahun itu, saya tuh nggak bisa pisah dari keluarga saya. Saya selalu minta di rumah saya tuh ada, kalau nggak keponakan saya, kalau nggak kakak saya, kalau nggak ibu saya, kayak gitu aja gitu. Kenapa? Saya punya sisi trauma yang luar biasa sekali. Contoh misalnya gini, kalau misalnya pembantu lari atau keponakan saya lagi bercandaan lari-lari gitu, saya itu kayak shock gitu, shock, kaget gitu, ketakutan sendiri, kayak aduh jangan gitu dong, karena apa? Karena malam itu ya seperti itu yang mereka lakukan terhadap saya gitu. Jadi tanpa disadari diri saya itu saya punya trauma yang sangat luar biasa gitu kan, tanpa saya sadari gitu. Dan kalau malam itu saya suka memantau CCTV, dan saya melihat itu di tengah jalan itu orang lewat lalu lalang, ini siapa gitu, karena saya takut gitu, mungkin ada kedua kali keluarganya datang atau bikin onar lagi, atau mereka tidak bisa menerima bahwa mereka sudah menjadi tersangka. Saya takut gitu, saya trauma gitu. Kalau dibilang gimana perasaan saya, pasti saya terpuruk sekali gitu. Dalam 2 tahun saya menunggu ini semuanya, keadilan ini, saya berusaha untuk menenangkan diri saya sampai saya bisa angkat kepala saya untuk bisa menceritakan ini semua gitu. Karena kenapa? Saya ini seorang perempuan, saya seorang ibu, saya dijebak, dijorokin ke dalam kamar saya, terus mereka dengan fitnah saya luar biasa. Gimana saya bisa menghadapi anak saya sekolah, ada teman-teman, ada orang tua anak saya, ada guru-guru yang lainnya juga gitu.
Itu bukan hal yang gampang bisa saya terima gitu, bukan hal yang gampang. Saya untuk mengangkat kepala saya menghadapi itu semua juga bukan hal yang gampang gitu. Tapi saya berusaha untuk kuat gitu. Saya berusaha untuk udah stop, jangan nangis di depan umum, udah hadapi semuanya dengan tegar gitu. Saya berusaha untuk tidak jatuhkan air mata gitu sebisa mungkin gitu. Lega sekarang, saya sudah lega. Kenapa? Karena saya merasa banyak waktu saya terbuang untuk menanggapi ini semua ya. Dengan sekarang Vicky Prasetyo sudah dimasukkan penjara, saya mau mengakhiri ini semuanya, saya mau tutup buku ini semuanya. Saya berharap semuanya mendapatkan pembelajaran di itu sini, dan saya berharap keluarganya ini sudah stop. Jangan membuka lagi genderang yang akan membuat mereka sendiri yang akan merasakan kepahitan. Saya mau tutup ini semuanya, saya nggak mau ngomongin lagi, saya tidak mau apa-apa lagi, biar mereka diurus oleh kepolisian, karena saya sudah menyerahkan semuanya itu. Kalau dibilang lega, iya, gitu. Karena saya sudah terlalu capek selama 2 tahun itu, saya minta keadilan gitu loh. Karena saya nggak punya kekuasaan untuk bagaimana. Saya setiap hari telepon polisi, Pak, ini bagaimana? Saya bilang itu, ini bagaimana? Kalau memang saya salah, katakan saya salah. Tapi preskon. Tapi jelaskan bagaimana. Tapi kalau saya benar, tolong diadili Pak. Saya bilang begitu, tolong ini saya berkali-kali saya minta keadilan seperti itu selama 2 tahun gitu. Kalau dibilang capek, lelah, saya capek, saya lelah gitu, saya. Tapi saya berusaha ya Mas gitu, saya berusaha untuk menjadi, karena saya ini punya bisnis yang lain. Saya harus membesarkan anak saya. Saya punya teman-teman juga gitu. Saya nggak mau mereka mentertawakan saya. Saya punya karyawan juga. Saya harus menjadi perempuan yang kuat gitu. Bahwa saya sanggup menjalankan ini semuanya. Tapi di balik itu tidak ada yang tahu bagaimana perasaan saya gitu. Saya mau cerita sama keluarga saya juga tidak bisa, karena saya tahu saya nggak mau menyakiti ibu saya nggak mau banyak bikin orang tua saya susah atau kakak-kakak saya susah, saya nggak mau gitu. Saya agak sedih pada saat saya berdua dengan anak saya banyak menitiskan air mata. Makanya Aura itu, anak saya itu cukup sensitif sekali, karena dia sering ngeliat saya nangis gitu. Saya banyak nangis sendiri dengan anak saya sebenarnya, karena saya bukan tipe kalau orang yang curhat dengan teman atau bergaul gitu. Saya ini betul-betul murni dalam hidup saya bekerja gitu, dan pulang ke rumah saya ngurus anak saya. Saya tidak ada yang saya bisa ajak komunikasi gitu. Jadi saya nangis juga di dalam diri saya aja gitu. Ini berat sekali memang saya hadapi ini gitu. Kalau dibilang sekarang keadilan terbuka terus saya lega, pasti saya manusiawi gitu ya. Saya lega sekali. Vicky Prasetyo dan juga Vicky Prasetyo terutama gitu ya, hentikan semua drama yang sudah kalian lakukan dan satu keluarga ini, karena korban ini bukan hanya diri saya saja, tapi banyak korban yang lain menghubungi saya. Mereka sampai nangis, sampai bersyukur bahwa keadilan ini sudah saya dapatkan. Paling tidak ini mengobati hati luka mereka gitu. Jadi tolonglah gitu, jangan membuat hidup Anda lebih susah lagi ya gitu. Karma sebenarnya sudah kalian dapatkan dengan keluarga kalian tidak bahagia, berantakan semuanya. Penghasilan kalian seperti begitu saja, walaupun terlihatnya kalian banyak program, tapi sesungguhnya semua itu kalian gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang. Udah stop semuanya, jangan memfitnah saya. Sudah cukup semuanya. Dengan kamu 5 kali masuk penjara, semoga adik-adiknya stop, tidak angkuh, tidak menciptakan hal yang lain lagi untuk membela diri dan menciptakan opini lagi yang sedemikian rupa. Saya harap pengacaranya juga punya hati yang luar biasa, punya hati yang lapang dada juga untuk berbicara. Jangan semata-mata Anda mencari panggung terus Anda bisa menjatuhkan saya kembali gitu. Itu harapan saya, semoga semuanya bisa mengambil pengalaman diri saya. Saya anggap semuanya ini adalah pembelajaran hidup saya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.